Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah gambar, kartun, dan karikatur dengan materi pokok gambar karikatur. Saudara, dalam mengawali praktik kita berkarya pada hari ini, saya akan memberikan materi untuk pengantar ringkas apa itu karikatur. Ya, saudara, karikatur adalah gambar orang yang mendistorsi atau melebih-lebihkan ciri-ciri tertentu. Ya, di karikatur adalah gambar orang yang mendistorsi atau melebih-lebihkan ciri sesuatu, tetapi masih memiliki kesamaan. Ya, dengan kata lain, seni potret yang dilebih-lebihkan. Maksudnya begini, jadi gambar karikatur itu ya mirip seperti gambar potret, ya mirip dengan gambar potret, tetapi bedanya ada sesuatu yang didistorsi dari bagian tubuh itu, atau sesuatu yang dilebih-lebihkan untuk menunjukkan dan menguatkan ciri tertentu atau karakter tertentu. Nah, gambar yang mendistorsi maksudnya bagaimana? Yaitu gambar yang, contohnya seperti ini, sebuah karikatur wajah Trump, ya presiden Amerika Serikat, ya. Jadi didistorsi atau bagian tubuh tertentu didistorsi atau dilebih-lebihkan. Nah, ini kebetulan yang dilebih-lebihkan adalah bagian dari jambul rambutnya, ya dilebihkan, ya dipanjangkan, yang panjang dipanjangkan, yang berpotensi besar dibesarkan, yang kecil dikecilkan banget gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi didistorsi bagian rambutnya, ya didistorsi bagian keriput wajahnya, ya. Termasuk contoh bagian yang gambar-gambar yang kedua juga didistorsi bagian rambutnya, bagian kulitnya, keriputnya, ya, didistorsi sehingga seolah-olah ini ya, ada bagian tubuh yang menonjol, bagian tubuh yang mengkerut dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana melebih-lebihkan ciri tertentu di dalam potret manusia. Ya, inilah gambar karikatur. Ya, ciri fisiknya seperti ini. Nah, apa perbedaan kartun dan karikatur? Ya, kalau kartun biasanya adalah gambar karakter fiksi yang pertama kali secara historis itu diterbitkan tahun 1800-an ya di Eropa, populer di sana ya, dalam upaya untuk menciptakan metode baru dalam bercerita. Konsepnya adalah cikal bakal seni animasi dan buku komik modern. Kartun, ya, kalau kartun pertama kali dimaksudkan untuk diterbitkan di surat-surat kabar harian, sehingga sifat dasar kartun itu adalah proses pembuatan kartun yang cepat, ya seperti sketsa. Sebaliknya kalau karikatur itu dibuat lebih teliti dan diwarnai dengan tangan, bisa juga dengan digital ya, kemudian dicetak dan dipublikasikan secara lebih baik. Perbedaan ini sepertinya masih terasa ya hingga sekarang. Sebuah karikatur biasanya full color yang digunakan untuk menggambarkan, mengilustrasikan sebuah konten di artikel, majalah, surat kabar, ya, yang seringkali memiliki kualitas artistik. Nah, dengan munculnya seni komputer atau komputer art, ya, karikaturis ini di berbagai media massa saat ini telah memperluas genre karyanya dengan menciptakan gambar karikatur yang lebih canggih dan kompleks. Karikatur pertama kali menjadi genre di seni rupa populer ketika abad ke-15 dan 16 ya, yang diciptakan dengan tujuan utama yaitu untuk satir atau menyindir atau mengolok-olok tokoh masyarakat, khususnya tokoh politik ya, sehingga karikatur dianggap sebagai pesan moral yang memiliki konten sindiran. Karikatur tetap populer ya hingga saat ini dan masih banyak digunakan di majalah atau koran untuk mengolok-olok politisi atau selebriti. Ya, salah satu koran di media nasional yang masih mengedepankan karikatur adalah Kompas. Nah, sampai saat ini tujuan karikatur masih tetap sama. Ya, satu-satunya hal yang telah berubah dalam karikatur yaitu medianya saja, media berkaryanya dari manual ke digital art. Awalnya karikaturis menggunakan gambar media arang ya, pensil, alat arang, pensil atau gambar pena, tinta. Tetapi hari ini seorang seniman banyak yang memiliki akses ke program grafis seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop dan Corel Painter. Nah, ini adalah contoh penerapan teknik digital pada pembuatan karikatur ya. Ya, tiga-tiganya saya beri contoh harian Tempo ya. Ini adalah karikatur Erick Thohir, ya, karikatur Ahok ya,
dan contoh yang lainnya ini. Nah, semua menggunakan teknik digital ya, dengan berbagai program grafis yang mendukung. Jadi perkembangan sedemikian rupa dari manual ke digital. Tetapi kedua-duanya masih memiliki kedudukan dan kekuatannya masing-masing. Yang manual, sketch dan kekuatan arsir itu juga masih banyak digemari. Kemudian yang digital art untuk mendukung kepraktisan proses pembuatan juga ada penggemarnya sendiri. Jadi semua punya genrenya masing-masing gitu ya. Nah, ada satu karakteristik atau sifat karikatur yang tidak boleh saudara lupakan, yaitu satir dan humor dalam karikatur. Nah, seniman karikatur sering tertarik pada sindiran atau humor. Dia menggunakan pensil, pen spidol, pen digital atau mouse komputer untuk menghasilkan rendering gambar tokoh ya, untuk membuat publik itu tersenyum, tertawa ya, walaupun sesungguhnya ada satir di dalamnya. Nah, dengan seni karikatur ini rupa-rupanya ada distorsi yang sengaja dibuat dari subjek yang digambar, yang menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan fotografi ya, bertolak belakang. Jadi kata kuncinya adalah adanya distorsi dari subjek gambar. Karikatur tidak sama dengan gambar potret. Ingat-ingat ya, karikatur tidak sama dengan gambar potret. Tetapi karikatur adalah gambar distorsi dari manusia dengan mengekspos pada wajah sebagai bagian utama, mendistorsinya lalu membahasakannya secara visual. Nah, saudara, untuk penunjuk praktik hari ini adalah silakan saudara buat gambar karikatur dengan teknik manual terhadap tokoh politisi di negeri ini. Pastikan karikatur Anda menunjukkan distorsi, satir, humor, dan mengandung pesan visual di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.